I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. I think they'll have great success. They have the foundation to do something really spectacular. The things that we've done have been just incredible, and I couldn't have done it without you. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. We will be back in some form. We will be back in some form. Dalam pernyataan terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump menjanjikan bahwa dia akan kembali ke dunia politik Amerika. Dia katakan, "We will be back in some form." Kami akan kembali dalam suatu bentuk atau dalam suatu form. Di dalam video ini, kita akan melihat dalam form apa dia akan kembali sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Di buku The Great Controversy dikatakan, negara Amerika Serikat akan form atau membentuk an image of the beast. Pertanyaannya, apa an image of the beast dan bagaimana image itu dibentuk? Image of the beast adalah kembarnya the beast. The beast adalah kuasa yang keluar dari laut di Wahyu 13 ayat 1, yaitu kuasa kepausan. Image dari kuasa kepausan adalah kuasa yang keluar dari bumi di Wahyu 13 ayat 11, yaitu Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat akan membentuk kembali apa yang pernah dibentuk oleh kuasa kepausan. We will be back in some form. Untuk mengetahui apa yang akan diform oleh negara Amerika Serikat, kita perlu cari tahu dulu apa yang pernah diform oleh kuasa kepausan sebelum kuasa ini mengalami luka parah. Ketika gereja mula-mula menjadi korup karena meninggalkan kesederhanaan Injil dan menerima kebiasaan-kebiasaan serta adat istiadat kafir, ia kehilangan roh dan kuasa Tuhan. Dan untuk mengendalikan hati nurani anggota-anggotanya, ia mencari dukungan dari kekuasaan sipil. Hasilnya adalah kepausan. Kepausan adalah gereja yang mengendalikan kekuasaan negara dan menggunakannya untuk memajukan tujuannya sendiri, terutama untuk menganiaya mereka yang tidak setuju dengan ajaran-ajaran doktrinnya. The Beast adalah badan agama yang menggunakan kekuasaan sipil untuk menganiaya siapa saja yang tidak setuju dengan ajaran-ajaran doktrinnya. The Image of the Beast adalah badan agama Protestan yang juga akan menganiaya mereka yang menolak ajaran-ajaran doktrinnya dengan menggunakan kuasa negara yang diterima hasil persekutuannya dengan badan sipil. Kristus dipakukan ke kayu salib hasil persekutuan pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi dengan kuasa Roma di bawah Gubernur Pilatus. Orang-orang Israel berseru dengan suara nyaring, "Kita tidak ada raja selain kaisar." Kata lain kaisar adalah kuasa sipil. Mereka menggantikan Kristus dengan kaisar. Yohanes Pembaptis dibunuh hasil pernikahan Raja Herodes dengan Herodias. Elia mau dibunuh hasil pernikahan Ahab dengan Jezebel. Tiap kali badan agama bersekutu dengan kuasa sipil, umat Tuhan yang setia selalu mengalami penganiayaan. The Image of the Beast akan diform atau akan dibentuk di Amerika Serikat hasil persekutuan badan agama dengan kuasa negara atau kuasa sipil. Yang menjanjikan untuk kembali in some form adalah Donald Trump yang adalah kuasa sipil. Sebagaimana kepausan menerima kuasa kedudukannya dan otoritasnya dari kuasa sipil di zamannya, demikian juga badan agama Protestan di Amerika
akan menerima kuasanya dari kuasa sipil yang mana presidennya adalah presiden nomor 47. Pertanyaannya, apakah Donald Trump pernah menjanjikan untuk memberikan kuasa kepada badan agama di Amerika Serikat? Tahun 2016, waktu dia kampanye untuk menjadi presiden nomor 45, dia menjanjikan untuk memberikan kuasa yang besar pada badan agama di Amerika Serikat ini. President Trump today surrounded by religious leaders promising to give churches their voices back. Under my administration, free speech does not end at the steps of a cathedral or a synagogue or any other house of worship. Thanks to the Lord and Donald Trump, we can talk about these things in church on Sunday morning. That's right. That's right. And so we're using the voice that God has given us, and the muzzle is off. Amen. The muzzle is off. And it's not going back on. Amen. Either. Kuasa yang diberikan oleh badan sipil kepada gereja adalah kuasa untuk bersuara atau berbicara. Badan agama yang dilambangkan oleh domba bertanduk dua akan menggunakan suaranya untuk berbicara seperti naga. Berbicaranya suatu negara adalah tindakan dari otoritas badan legislatif, yaitu badan yang membuat undang-undang negara, dan badan yudikatif, yaitu badan yang menginterpretasi dan mempertahankan undang-undang yang sudah dibentuk atau ditetapkan. Artinya, gereja akan membuat undang-undang sesuai dengan keyakinannya melalui badan otoritas legislatif dan yudikatif. Demikianlah Amerika Serikat yang di-establish berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dilambangkan oleh domba akan bertindak bertentangan dengan pengakuan agamanya waktu dia akan berbicara seperti naga. Di Alkitab, naga adalah lambang dari setan, si ular tua itu yang menipu Hawa di Taman Eden. Dengan Donald Trump menjanjikan kuasa untuk bersuara kepada gereja, kita bisa lihat kemana arahnya gerakan ini sebagaimana yang sudah dinubuatkan di Alkitab. The image of the beast akan diform melalui persekutuan antara gereja dengan kuasa sipil. Hasilnya adalah penganiayaan umat Tuhan yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Tuhan Yesus, yaitu roh nubuat. Wahyu 12 ayat 17. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with two horns causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Kita sudah mengerti bahwa badan agama di Amerika Serikat akan berbicara melalui badan legislatif dengan badan yudikatif, di mana suaranya yang terdengar adalah suaranya naga. Bulan Januari 2025 nanti, Donald Trump akan kembali ke White House dengan Partai Republicans yang konservatif yang menguasai the House dan the Senate, atau DPR dan Senat. Dengan kata lain, dengan mudah agenda gereja akan diundang-undangkan dengan negara ini dikuasai oleh partai yang konservatif. Hal yang sama juga berlaku dengan cabang yudikatif. Sebagaimana badan sipil di Babylon dan di Media Persia mengundang-undangkan undang-undang agama yang mengakibatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dapur api dan Daniel ke lubang singa, demikian juga sejarah akan terulang kembali segera sebelum kedatangan Kristus nanti di awan-awan. There are candidates embracing the idea that whatever the First Amendment actually says about the free exercise or establishment of religion, that this wall between church and state should actually come down,
And not only that, these folks argue the wall was actually never supposed to be there in the first place. In fact, here's Lauren Boebert. She's a freshman member of Congress from Colorado. She was speaking this summer to congregants. Here's what she said. The church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct the church. That is not how our founding fathers intended it. And I'm tired of this separation of church and state junk. I believe in an America where the separation of church and state is absolute, where no Catholic prelate would tell the president, should he be Catholic, how to act, and no Protestant minister would tell his parishioners for whom to vote, where no church or church school is granted any public funds or political preference, and where no man is denied public office merely because his religion differs from the president who might appoint him or the people who might elect him. I believe in an America that is officially neither Catholic, Protestant, nor Jewish, where no public official either requests or accepts instructions on public policy from the Pope, the National Council of Churches, or any other ecclesiastical source, where no religious body seeks to impose its will, directly or indirectly, upon the general populace or the public acts of its officials, and where religious liberty is so indivisible that an act against one church is treated as an act against all. Dalam kampanye untuk menjadi presiden ke-47, Donald Trump menjanjikan a revival of Christian power di Amerika Serikat. Arti dari kata revival adalah hidup kembali, di mana sebelumnya mati. A revival of Christian power artinya badan agama akan diberikan kuasa untuk dapat hidup kembali dan berbicara melalui badan legislatif dan judikatif untuk mengundang-undangkan undang-undang yang akan memaksakan seluruh penduduk bumi untuk worship the beast yang luka parahnya sembuh. Dia katakan, kalau saya jadi presiden, kamu akan menggunakan kuasa itu pada tingkat yang kamu belum pernah gunakan sebelumnya. Jangan lupa, Herodias menggunakan kuasanya Herodes untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Jezebel menggunakan kuasanya Ahab untuk rencananya untuk membunuh Elijah. Para pemimpin agama orang Yahudi menggunakan kuasanya Pilatus untuk memakukan Tuhan Yesus. Kepausan menggunakan kuasa sipil untuk menganiaya umat Tuhan di masa kegelapan 1260 tahun. The image of the beast adalah kembarnya kepausan yang akan mengulang kembali apa yang sudah pernah terjadi di masa kegelapan. Amerika Serikat akan form an image to the beast, yaitu form an image dari kepausan, di saat gereja-gereja di US mereka bersatu dalam pokok-pokok iman yang mereka pelihara bersama, yang kita mengerti sebagai okumene, dan akan mempengaruhi badan sipil untuk menegakkan keputusan-keputusan mereka dan mendukung lembaga-lembaga mereka. Pertanyaannya, apa pokok-pokok iman yang gereja-gereja ini setujui, yang akan dipaksakan kepada seluruh penduduk bumi untuk terima? We have far more in common than what divides us. When you talk about Pentecostal, charismatics, evangelicals, fundamentalists, Catholics, Methodist, Baptist, Presbyterian, on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity. We believe in the Trinity. We believe in the Trinity. Doktrin yang gereja-gereja ini setujui, yang akan diundang-undangkan sebagai undang-undang negara adalah doktrin Trinitas. Undang-undang ini sudah pernah diundang-undangkan oleh Justinian. Dikatakan, mengenai Trinitas yang paling dihormati dan iman Katolik, janganlah seorang pun berani menentangnya di depan umum. Kepausan menggunakan dekret ini untuk membinasakan semua orang yang dianggap tidak menganut doktrin ini. Kelompok yang dibinasakan pada tahun 538 adalah Ostrogoth. Ostrogoth adalah salah satu dari 3 tanduk yang dicabut dari akarnya yang dinubuatkan di buku Daniel 7 ayat 8.
Inilah yang menandai dimulainya pemerintahan teror gereja dan negara selama 1260 tahun dari tahun 538 sampai 1798. Dan inilah pemerintahan The Beast yang akan terulang kembali dalam pemerintahan The Image of the Beast. Hari yang didedikasikan untuk worship Trinitas adalah hari Minggu. Gereja Seventh-day Adventist of the General Conference Corporate Church worship Trinitas, God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Walaupun hari worshipnya bukan hari Minggu, namun Gods-nya yang di-worship adalah God's Trinitas, yang mana hari yang didedikasikannya adalah hari Minggu. Jadi hanya tunggu waktunya saja di mana mereka akan memelihara hari Minggu, karena mereka sudah worship the triune Gods-nya. Dan yang akan mendesak mereka untuk memelihara hari Minggu adalah bencana alam yang akan meningkat intensitasnya dan keseringannya. Ministers akan mendesak anggota-anggotanya untuk memelihara hari Minggu karena dunia menunjuk kepada orang-orang yang memelihara hari Sabat hari ke-7 sebagai penyebab dari bencana-bencana alam ini. Karena mereka, katanya, tidak menguduskan hari Minggu. Bahwa bencana alam ini hanya akan berhenti jika semua memelihara hari yang Tuhan tidak pernah kuduskan, yaitu hari Minggu. Trump katakan, dia berjanji untuk membawa Amerika ke zaman keemasan, the Golden Age, di mana semua yang rusak akan diperbaiki. Zaman keemasan ini pernah diidamkan oleh Raja Nebukadnezar waktu dia membangun patung yang terdiri dari emas dari kepala sampai jari-jari kaki. Dan siapa saja yang tidak mau menyembah patung emas ini di zaman The Golden Image dilempar ke dapur api yang menyala-nyala. Bisakah The Golden Image di Babylon dulu terulang kembali dalam bentuk The Golden Age di akhir zaman, di mana siapa saja yang tidak menyembah The Image of the Beast ini di zaman The Golden Age akan dibunuh? We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Dia katakan semuanya akan di-fix. We will fix everything. Mari kita cari tahu apa salah satu dari semuanya yang akan di-fix. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. Could this be America's last election if Donald Trump wins? It's incredible. We go to 20, we go to 24. Did you see it? Then it says 28. Donald Trump katakan bahwa everything akan dia fix. Dan salah satu dari everything yang akan di-fix adalah pemilihan umum, di mana 4 tahun lagi dia katakan mereka tidak perlu untuk vote lagi. Jadi pertanyaannya, apakah tahun 2024 adalah tahun pemilihan umum terakhir karena tidak akan ada pemilihan lagi untuk memilih presiden? Apakah Donald Trump presiden terakhir? Ada buku yang ditulis tahun 1896 oleh Ingersoll Lockwood yang berjudul The Barron Trump Novels, The Last President, presiden terakhir. Tentu saja kita tidak tahu jawabannya, apakah Donald Trump presiden terakhir. Namun yang kita tahu dengan pasti ialah kita sekarang hidup di akhir zaman berdasarkan peristiwa-peristiwa yang Kristus sudah nubuatkan sebagai tanda bahwa pintu kasihan kita tidak lama lagi akan tertutup. Kita tahu juga bahwa Donald Trump menjanjikan untuk kembali lagi dalam some form. Dan kita tahu form itu adalah the image of the beast. Apa hubungannya the image of the beast dengan the close of probation? Roh Nubuat menulis bahwa Tuhan telah tunjukkan kepada Mrs. White bahwa the image of the beast akan di-form atau akan dibentuk sebelum pintu kasihan tertutup. Di buku The Great Controversy, Sister White menulis
Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya pintu kasihan, salah satunya adalah dibentuknya The Image of the Beast, dan pekerjaan-pekerjaan persiapan untuk hidup di masa kepicikan Yakub nanti sudah dengan jelas diungkapkan. Namun banyak orang yang tidak mengerti kebenaran-kebenaran yang penting ini, sehingga setan merampas impresi ini yang kalau tidak dirampas oleh setan dapat membuat kita menjadi bijaksana terhadap keselamatan kita. Sehingga pada masa kepicikan Yakub nanti, banyak orang akan kedapatan tidak siap. Yang paling penting ialah untuk melakukan pekerjaan persiapan untuk hidup di masa kepicikan Yakub. Dan tanda-tandanya sudah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa tutup pintu sudah di ambang pintu. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa dekatnya tertutupnya sejarah dunia ini, di mana kita akan memasuki masa kesukaran yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Sister White menulis, walaupun tidak seorang pun mengetahui waktunya, namun kita semua diinstruksikan dan dituntut untuk mengetahui dekatnya. Jikalau kita mengabaikan, menolak, atau lalai untuk mengetahui dekatnya, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah dan sedang terjadi, maka akibatnya adalah fatal, sebagaimana mereka yang dibinasakan oleh air bah di zaman Nuh. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan dekatnya tertutup pintu kasihan kita masing-masing. Dengan sudah mau terbentuknya The Image of the Beast, itulah salah satu tandanya bahwa pintu kasihan sudah mau tertutup. Untuk mengetahui bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman, di mana pintu kasihan kita sudah tidak lama lagi akan tertutup, kita perlu untuk mempelajari nubuatan yang menubuatkan peristiwa-peristiwa yang terjadinya segera sebelum tertutupnya pintu kasihan manusia. Kristus katakan kepada murid-muridnya, termasuk murid-muridnya di akhir zaman, sekarang aku telah mengatakan peristiwa-peristiwa sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, sehingga di saat kamu melihat penggenapannya, maka kamu akan percaya. Di dalam TV show yang dibuat tahun 1950-an, diceritakan mengenai peristiwa yang sangat mirip dengan apa yang sudah dan akan terjadi di akhir zaman. I bring you a message. A message few of you will be able to believe. A message of great importance. A message I alone was able to read in the fires of the universe. But be not afraid, my friends. I also bring you the means with which to save yourselves. Save us from what? From the end of the world, friend. The world will come to a flaming end at midnight tonight. Without my help and knowledge, every one of you will be dead. World's coming to an end. How's that? Midnight tonight, the whole caboodle's gonna burn up. Where'd you get that? Fellow back there. For the one with the hat on? Mm-mm. Other one. He says the world is gonna come to an end? Midnight tonight. Got a name? Trump. Your name is Trump? Dr. Walter Trump. Hobie had checked the town. The people were ready to believe. Like sheep, they ran toward the slaughterhouse. And waiting for them was the high priest of fraud. I am the only one. Trust me. I alone can fix it. I am the only one. Trust me. I can build a wall around your homes that nothing will penetrate. We're going to build a wall. I can build a wall around your homes that nothing will penetrate. I am the only one. Trust me. I alone can fix it. The image of the beast segera akan deform. Carilah dia sementara dia masih dapat ditemukan. Panggillah dia sementara dia masih dapat dijangkau. Artinya, ada saatnya di mana yang sekarang masih dapat ditemukan, satu kali kelak tidak akan ditemukan lagi. Apa yang kita perlu cari sampai dapat, sebelum hal itu tidak akan ditemukan lagi? Kristus katakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kebenarannya adalah righteousness. Righteousness hanya dapat diperoleh melalui iman. Sementara iman hanya dapat diperoleh melalui mendengar dan mengerti firman Tuhan. Karena ada saatnya di mana akan ada masa kelaparan. Bukan kelaparan makanan dan kehausan air minum, tapi lapar dan haus untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan sudah, sedang, dan akan tetap digenapi.
Janganlah sia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Manusia hanya diberikan satu kesempatan probation. Tidak akan ada kesempatan kedua, sementara kesempatan satu-satunya ini disia-siakan.